Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengadaan barang dan jasa publik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Afrin Iza Lutfiana 2023-12047. Yang kedua, Putri Widya Ningrum 2023-12048. Dan yang ketiga, Maisa Norwidia. Oke, lanjut saja. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Viana. Perkenalkan, nama saya Afrin Iza Lutfiana dengan NIM 2023-12047. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori barang dan jasa publik. Yang pertama, sifat dan lingkup pengadaan barang dan jasa publik. Dalam organisasi sektor publik yang termasuk pengadaan barang dan jasa publik adalah pengadaan barang dan jasa bagi seluruh bagian organisasi sektor publik. Pengadaan barang dan jasa dalam arti luas mencakup isu strategi pengadaan barang dan jasa, penyimpanan, distribusi, pemantauan kontrak, dan manajemen penyedia layanan. Pengadaan barang dan jasa merupakan aliran konsumsi dan disajikan sebagai input antara, sedangkan pekerjaan publik dan konstruksi seperti jalan, jembatan, gedung, dan lainnya mewakili output akhir yang berwujud. Dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat perbedaan yang mendasar antara proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dan di perusahaan swasta. Perusahaan swasta kurang menekankan persaingan penawaran secara formal, prosedur yang didokumentasikan, dan mendesak konflik kepentingan yang terkait pemerintah. Yang kedua, tujuan pengadaan barang dan jasa publik. Yang pertama, ekonomi. Dalam pengadaan barang dan jasa publik serta swasta, kriteria ekonomi mengacu pada bagaimana memperoleh barang dan jasa dengan spesifikasi dasar, waktu, serta harga terendah. Yang kedua, substitusi impor. Strategi pengadaan barang dan jasa organisasi publik dapat mendorong pertumbuhan industri lokal dengan memberikan pilihan kepada pemasok lokal atau membatasi pembelian dan perusahaan asing. Yang ketiga, pengembangan persaingan. Persaingan dalam pengadaan barang dan jasa didefinisikan sebagai kesempatan yang sama bagi pemasok atau supplier yang memenuhi klasifikasi untuk bersaing dalam mencapai kontrak publik. Peningkatan persaingan dalam pengadaan barang dan jasa publik merupakan tujuan dari organisasi sektor publik yang didukung organisasi-organisasi internasional. Selanjutnya, yang keempat, dimensi penataan. Prinsip utama dalam good governance menyeratkan prinsip serta peraturan pengadaan barang dan jasa yang konsisten, kualifikasi kontraktor, penyerahan penawaran, dan manajemen kontrak. Akuntabilitas dan transparansi adalah hal yang sangat vital bagi manajemen pengadaan barang dan jasa yang baik. Selanjutnya, yang kelima, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Ada tidaknya pertanggungjawaban atas kebijakan pelayanan merupakan hal yang terpisah dari pemberian layanan itu sendiri. Organisasi sektor publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan tersebut dapat menjaga masyarakat. Yang keenam, perlindungan lingkungan. PBB menganjurkan pemeliharaan kualitas lingkungan dan pengurangan sampah sebagai bagian dari pengadaan barang dan jasa. 3. Isu-isu organisasi dalam pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, pengabaian sistematis. Permasalahan mendasar dalam pengadaan barang dan jasa publik adalah perasaan tidak memiliki kepentingan dan sikap pengabaian oleh bagian operasi pengadaan di mana tanggung jawab pengadaan barang dan jasa secara moral diserahkan ke spesialis. Yang kedua, penetapan organisasional. Manfaat utama sentralisasi adalah bahwa pegawai pengadaan barang dan jasa di organisasi sektor publik mengetahui hukum, kebijakan, dan prosedur serta mempunyai daya ingat kelembagaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal bagi organisasi sektor publik. Yang keempat, barang dan jasa publik versus barang dan jasa swasta. Barang publik adalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh organisasi sektor publik. Sifatnya tidak eksklusif dan diperuntukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas. Sedangkan barang swasta adalah barang khusus yang dimiliki oleh swasta.
sifatnya eksklusif dan hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membelinya karena harganya disesuaikan dengan harga pasar menurut rumus sang penjual. Yang kelima, kebijakan pengadaan barang dan jasa publik. Organisasi telah mengambil beberapa inisiatif untuk memperbaiki penyelenggaraan organisasi, antara lain yang pertama, reformasi peraturan, yang kedua, perumusan strategi informasi, perumusan strategi reformasi pegawai atau keanggotaan organisasi, yang ketiga, rancangan peraturan organisasi untuk memantapkan manajemen keuangan organisasi, yang keempat, pembentukan komisi anti korupsi pada organisasi, yang kelima, pembentukan kemitraan bagi pembaruan tata organisasi. Demikian pula dalam bidang pengadaan barang dan jasa, peraturan harus ditetapkan demi mengatur tata laksana pengadaan barang dan jasa. Kepres 61 tahun 2004 telah mengatur dengan tegas dan jelas mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa, termasuk pembinaan dan pengawasannya. Perkenalkan, saya Misa Nurwijaya, NIM 065. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pengadaan barang dan jasa sektor publik. 1. Kerangka kinerja hukum dan peraturan bagi pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa publik serta hukumnya. Kerangka kerja hukum bagi pengadaan barang dan jasa publik, termasuk kewajiban internasional, perundang-undangan khusus pengadaan barang dan jasa, kontrak dan hukum perdagangan secara umum, serta hukum hak paten dan hak cipta, hukum ketenagakerjaan, hukum sewa-menyewa, dan kesepakatan sewa-beli, arbitrasi, serta konsolidasi. Kerangka kerja aturan. Banyak negara yang mengandalkan undang-undang kontrak umum untuk mengatur pengadaan barang dan jasa publik, menerapkan aturan internal yang menetapkan proses formal penawaran, evaluasi penawaran, penyerahan dan kesimpulan kontrak, serta pengolahan kontrak. Selanjutnya, sistem pengadaan barang dan jasa sektor publik mengenai 2. Penggunaan kode model atau model kodes. Pada tahun-tahun belakangan ini, penekanan ditempatkan pada penyeragaman kode pengadaan barang dan jasa dalam mengatur kerangka kerja dalam pengadaan barang dan jasa yang dilengkapi dengan aturan yang lebih rinci oleh organisasi sektor publik. Ketiga, manual dan prosedur. Manual pengadaan barang dan jasa publik terdiri dari: pertama, manual kebijakan yang termasuk aturan pembelian dan prosedur administrasi. Kedua, manual dan prosedur operasi praktek internal. Ketiga, manual vendor yang seringkali berbentuk booklet mengenai bagaimana melakukan kerjasama dengan organisasi sekitar sektor publik. Siklus pengadaan barang dan jasa publik ada 12. 1. Penetapan peraturan pelaksanaan anggaran. 2. Distribusi anggaran ke masing-masing organisasi per unit. Ketiga, pembuatan peraturan pengadaan barang dan jasa. 4. Penentuan program yang barang dan jasanya perlu dikelola. 5. Analisis anggaran pengadaan barang dan jasa. 6. Pengumuman pengadaan. 7. Tendering. 8. Pengumuman hasil pengadaan. 9. Penanda tanganan SPK.
10. Pengerjaan pengadaan. 11. Serah terima barang atau jasa. 12. Terakhir, proses kepemilikan serta penggunaan barang dan jasa. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Teknik pengadaan barang dan jasa sektor publik. 1. Proses pengadaan barang dan jasa. Bentuk dan tahapan pengadaan barang dan jasa. Bentuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di berbagai organisasi sektor publik tergantung pada sifat barang dan jasa, ukuran dan kerumitan kontrak, tingkatan administratif, serta struktur pasar. Prosedur pengadaan barang dan jasa secara khusus dapat dikembangkan serta diaplikasikan pada kasus tertentu seperti: yang pertama, penawaran yang kompetitif atau internasional nasional. Yang kedua, pembelanjaan internasional dan nasional. Yang ketiga, kontrak langsung, terkadang disebut dengan sumber kontrak tunggal atau pemilihan langsung. Yang keempat, kekuatan akun. Dan yang kelima, pengadaan barang dan jasa melalui agen. Persaingan penawaran. Penawaran yang kompetitif adalah penentuan ambang nilai dalam pengadaan barang dan jasa, di mana yang dipilih harus berada di atas ambang tersebut. Tahapan proses penawaran yang kompetitif adalah yang pertama, yang pra-penawaran atau pre-bid. Yang kedua, pengumuman dan undangan penawaran kepada publik. Yang ketiga, pembukaan dan evaluasi penawaran. Yang keempat, pemecahan keluhan. Dan yang kelima, pemberian kontrak dan kesimpulan. 2. Bentuk pengadaan barang dan jasa. Sumber pengadaan barang dan jasa tunggal. Pengadaan barang dan jasa publik dengan sumber tunggal disebut single tender purchase atau pilihan langsung atau kontrak langsung. Hal ini layak dilakukan menyangkut pembelian sistem dan peralatan dalam kondisi darurat atau bencana alam dengan memenuhi kondisi standarisasi, perlengkapan atau suku cadang dan harga yang pantas. Pemilihan langsung seringkali digunakan di negara berkembang. Yang ketiga, administrasi kontrak dan pengawasan. Pentingnya administrasi kontrak. Administrasi kontrak dan pengawasan merupakan area yang terabaikan di berbagai organisasi sektor publik, yang mencerminkan kapabilitas pelaksanaan yang rendah di organisasi sektor publik. Secara umum, kontrak harus dilaksanakan dan diawasi secara hati-hati. Yang keempat, pengawasan pelaksanaan kontrak. Pengawasan dilakukan sepanjang kontrak. Pelaksanaan pengawasan kontrak termasuk mereview laporan kontraktor, melakukan pemeriksaan, mempersiapkan audit, dan memperoleh umpan balik dari masyarakat. Dan yang kelima, pengadaan barang dan jasa militer. Pengadaan barang dan jasa militer berbeda dengan pengadaan barang dan jasa sipil. Hal ini terjadi atas pertimbangan keamanan sosial akibat pelaksanaan yang kurang transparan dibandingkan dengan bentuk lain dari pengadaan barang dan jasa. Kerahasiaan demi keamanan menyebabkan diabaikannya persediaan yang ada dalam pembelian peralatan utama. Hal ini mempersulit organisasi audit untuk melaksanakan audit dan kewaspadaan. Contoh praktek pengadaan barang dan jasa di organisasi sektor publik. Yang pertama, pemerintah pusat. Dalam organisasi pemerintah pusat, kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa dalam mendukung kegiatan operasional kenegaraan serta pelayanan kepada rakyat dengan menggunakan dana APBN. Kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU dilakukan dengan mempertimbangkan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu. Yang terakhir, pemerintah pusat. Pada intinya,
Proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah sama dengan di pemerintah pusat. Hanya ruang lingkup dan tingkatan atau strukturalnya saja yang berbeda. Kesimpulannya, pengadaan barang dan jasa publik merupakan proses strategis yang berfungsi memastikan tersedianya barang dan jasa secara efisien, tepat waktu, dan memberikan nilai terbaik bagi pemerintah serta masyarakat. Proses ini mencakup perencanaan, tender, pelaksanaan kontrak, hingga pengawasan dengan tujuan mendukung pembangunan, efisiensi ekonomi, dan perlindungan masyarakat. Perbedaan utama pengadaan di sektor publik dan swasta terletak pada tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tantangan dalam pengadaan publik mencakup risiko korupsi, kurangnya fleksibilitas dan kapasitas kelembagaan yang terbatas. Untuk memastikan keberhasilan, diperlukan tata kelola yang baik, standar yang jelas, dan pemberdayaan perilaku pengadaan melalui pelatihan dan reformasi regulasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.